pada surat Al-An'am ini karena memang kondisi orang tua yang sudah fakir. Sementara dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah menyebutkan rezeki anak-anak terlebih dahulu daripada orang tua, karena posisi orang tua yang disinggung dalam ayat itu adalah orang tua yang masih mampu, yang kaya tapi takut menjadi fakir dengan kelahiran atau bertambahnya anak-anak mereka. Wa takyidun nahyi an qatl auladi bi khasyatil imlaqi bina'an ala waqil musyrikin ghaliban. Dan selalu dikaitkan membunuh anak-anak karena kemiskinan ini dikaitkan dengan keadaan kaum musyrikin di zaman dulu. Kebanyakan seperti itu. Fala mafhuma lahu. Tetapi kata Syekh, tidak selamanya seperti itu ya, tidak selamanya seperti itu, karena keadaan orang takut miskin karena lahir anak yang baru, bertambah jumlah anak ini kelihatannya sampai hari ini masih ada seperti itu. Makanya tidak cocok juga jika hanya dikaitkan pada zaman tertentu. Wa qauluhu wa la taqrabul fawahisha, dan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji. Wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum wa la taqrabul fawahish, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji. Lam yakul la ta'tu, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan janganlah kalian datangi, tetapi Allah katakan janganlah kalian dekati. Bagaimana penjelasannya? Li'anna nahya 'anil qurbi ablagu min nahyi 'an al-ityan. Karena larangan untuk mendekati itu lebih baik daripada larangan untuk mendatangi. Li'anna nahya 'an qurbi nahyu 'anha. Karena larangan untuk mendekati adalah larangan terhadap sesuatu yang dilarang itu, yaitu perbuatan keji. Wa amma yakunu dhari'atan ilaiha, dan ini juga menjadi larangan terhadap tangga-tangga menuju kepada perbuatan keji itu. Walidzalika haruma 'ala ar-rajuli, oleh karena itu dilarang kepada laki-laki an yanzura ila al-mar'atil ajnabiyyah, dilarang kepada laki-laki memandang wanita asing, wanita yang bukan mahramnya. Wa an yakhluwa biha, dan juga dilarang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Wa an tusafir al-mar'atu bila mahram, dan juga dilarang perempuan bersafar tanpa ada mahram. Lianna dzalika yuqarribu minal fawahish, karena ini mendekatkan kepada perbuatan keji. Nah, sementara dilarang mendekati perbuatan keji, berarti larangan terhadap hal-hal yang mendekati perbuatan keji itu juga dilarang. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ma dhahara minha wa ma batan, karena ayatnya wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, janganlah kalian mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Qil, dikatakan di sini bahwa ma dhahara fahshuhu wa ma khafiya, yaitu perbuatan keji yang nampak kerusakannya dan yang tersembunyi kerusakannya. Li'anna al-fawahisha minha syai'un mustafhashun fi nufusi jami'in nas wa minha syai'un fihi khafa, karena perbuatan keji itu ada betul-betul yang keji di hati manusia, yang jijik, yang norak di hati manusia. Wa minha syai'un fihi khafa, dan juga ada perbuatan keji yang samar-samar keburukannya di hati dan di pandangan manusia. Wakil, ada juga dikatakan bahwa ma azhartumuhu wa ma asrartumuhu, yaitu apa-apa yang kalian sembunyikan keburukannya dan apa-apa yang kalian nampakkan keburukannya. Ada juga yang mengartikannya seperti itu, yaitu janganlah kalian mendekati perbuatan keji ma zahara minha, yang kalian nampakkan keburukannya, ataupun perbuatan keji yang kalian sembunyikan keburukannya. Fal izhar, dan keburukan yang dinampakkan itu misalnya fi'lu zina wal iyadzu billah mujaharatan, misalnya perbuatan zina secara terang-terangan, dan kita berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Wal iyadzu billah. Wal ibtanu fi'lu sirra, dan yang kalian sembunyikan yaitu perbuatan zina misalnya yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Waqil, dan ada juga yang mengatakan atau menerjemahkan ma dhahara minha wa ma batan, ini adalah ma 'azma fuhshuhu, yaitu yang dianggap besar kerusakannya atau keburukannya di dalam syariat. Wa ma kana duna dzalika, dan yang kecil adalah yang selainnya. Li'anna al-fawahisha laysat 'ala haddin sawa, karena yang namanya keburukan itu tidak sama, bertingkat-tingkat.
Walihadza jaa fil hadis, oleh karena itu datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi katakan kepada para sahabat, apakah mau aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara perbuatan yang fawahish, dosa-dosa besar, tentu bertingkat-tingkat. Ada yang besar tetapi ada yang lebih besar. Wa hadza yadullu ala annal kabair. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar, annal kabaira fiha akbar wa fiha ma duna dzalika. Ada yang memang dosanya dosa besar dan ada yang tidak demikian. Artinya tetap besar dosanya tetapi ada yang lebih besar. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan benar, kecuali dengan hak. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa an-nafsul lati haramallah, jiwa yang dilarang Allah, yang disucikan Allah, hiya nafsul ma'sumah, adalah jiwa yang terjaga, jiwa yang terjaga. Wa hiya nafsul muslim, di antaranya adalah jiwa atau nyawanya orang-orang muslim. Wa dhimmi, dan orang-orang kafir yang dhimmi, tidak memerangi orang Islam. Wal mu'ahad, dan orang-orang kafir yang berada dalam perjanjian bersama orang Islam. Wal musta'min, dan orang-orang kafir yang meminta perdamaian kepada orang Islam. Ya, bikasril al-mim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Al-haq, apa itu haq? Al-haq dijelaskan bahwa ma athbathu syar'u, itu adalah haq. Apa-apa yang ditetapkan oleh syariat itu adalah haq. Itu adalah al-haq. Dalam hal ini berkaitan dengan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, ada cara-cara yang memang dibolehkan. Ada cara-cara yang memang dibolehkan dalam syariat. Oleh karena itu dikatakan wal haq di sini adalah ma athbathu syar'u, apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Wal batil, dan kebatilan lawan daripada haq, ma nafahu asy-syar'u, adalah apa-apa yang ditolak oleh syariat. Fa minal haqqi alladhi athbathu syar'u fi qatli nafsil ma'sumah, dan di antara yang dibenarkan oleh syariat tentang membunuh jiwa yang dijaga, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibolehkan oleh syariat adalah an yazniyal muhsanu fayurjama hatta yamut. Misalnya orang yang sudah menikah tetapi dia berzina. Orang yang sudah menikah lalu dia berzina, maka ini hukumnya dirajam hingga mati. Dirajam hingga mati. Tentu hal-hal yang berkaitan dengan hukum seperti ini itu keputusannya ada pada pemerintah, ya, ada pada pemerintah, bukan bermain hakim sendiri maksudnya, ya. Au yaqtula mukafi'ahu, atau seseorang membunuh seseorang yang setara dengan dia, maka dia hukumnya juga dibunuh. Au yakhruja 'alal jamaah, atau dia keluar berontak kepada kaum muslimin, memberontak kepada pemerintahan misalnya. Au yaqta'a at-tariq, atau merampok di jalan, atau merampok atau membegal, ya ini sama. Maka fa innahu yaqtul, mereka ini hukumnya di dalam agama dibunuh. Akan tetapi tentu bukan bermain hakim sendiri, tentu diputuskan oleh pemerintahan yang sah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali satu alasan dari yang tiga. Kecuali ada satu alasan dari ketiga alasan, yaitu an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Wasayyibu az-zani, seseorang yang sudah menikah lalu dia berzina, maka itu dibunuh. Wa tariku lidinihi, mereka yang murtad, yang keluar dari agama Islam, maka ini juga dibunuh. Wal mufariqu lil jamaah, dan mereka yang memberontak terhadap jamaah kaum muslimin, maka ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka mereka adalah dibunuh. Ya, sekali lagi ini tentu berdasarkan keputusan dan di tangan pemerintahan yang sah. Kemudian waqala huna wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar, dengan hak.
Wa qala qablaha, sebentar sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian, fayakunu nahyu an qatlil auladi mukarrara marratain. Di sini menekankan bahwa larangan terhadap membunuh anak-anak kita karena takut miskin itu double, larangan 2 kali. Marratan bidzikril khusus, yang pertama adalah dengan menyebutkan secara khusus, wa marratan bidzikril umum, dan yang kedua larangan dalam bentuk umum. Yang mana bentuk khusus, yang mana bentuk umum? Ya, yang bentuk khusus adalah wala taqtul auladakum, jangan membunuh anak kalian. Ini langsung menyebut pada anak-anak. Sementara larangan yang umum yaitu masuk dalam kalimat wala taqtul nafsal lati haramallah, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Ya, di sini termasuk anak-anak. Kemudian Allah berfirman, "Dzalikum wasaqum bihi." Itulah yang kami wasiatkan kepada kalian. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, wal musyaru ilaihi ma sabaqa. Kata dzalikum, itulah, ini maksudnya adalah rangkaian larangan yang disebutkan di ayat sebelumnya tadi. Wala taqtulu auladakum, la tusyriku bihi syai'a, dan sebagainya. Wal wasiyatu bi syai'in hiya al-ahdu bihi ala wajhi al-ihtimam. Dan wasiat terhadap sesuatu adalah janji terhadap sesuatu itu dengan bentuk yang al-ihtimam, yang penuh perhatian. Ya, janji terhadap sesuatu itu dengan penuh perhatian. Walihadza yuqal, oleh karena itu jika ada yang mengatakan atau kita mengatakan misalnya wasaitu ala fulanin, saya mewasiatkan kepada si fulan. Apa maknanya? Maknanya adalah ahidtu bihi ilaihi liyahtamma bihi. Saya mengikat janji padanya agar ia menjaga perhatian terhadap apa yang aku janjikan. Kemudian kata Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Al-aqlu huna, akal yang dimaksudkan di sini maknanya adalah husnu at-tasarruf, bijak dalam berpikir. Wa amma fi qouli ta'ala, adapun dalam firman Allah yang lain, misalkan surat Az-Zukhruf ayat 3 yang juga ada kata ta'qilun, misalnya inna ja'alna Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab agar semoga kalian berpikir. Ta'qilun, kata ta'qilun di sini maknanya adalah tafhamun, fa ma'nahu tafhamun, agar kalian menjadi paham. Wa fi dzalika dalilun ala anna hadhihi al-umura idza iltazama biha al-insanu fa huwa 'aqilun rasyid. Di sini menjadi jelaslah kepada kita bahwa wasiat-wasiat Allah ini, perintah-perintah Allah ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini, jika seseorang berpegang teguh menjaganya, maka fahuwa aqilun rasyid, dialah orang yang berakal dan mendapat petunjuk. Wa idza khalafaha, jika seseorang menyelisihinya, membiarkannya, mengkhianatinya, fahuwa safihun laisa biaqil, maka ialah orang yang bodoh dan tidak mempunyai akal. Wa qad tadammanat hadhil ayah, telah terkandung di dalam ayat ini 5 wasaya, 5 wasiat. Yang pertama adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a. Wasiat yang kedua di sini adalah al-ihsanu bil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah alla naqtula auladana, jangan kita membunuh anak-anak kita. Kemudian yang keempat, alla naqraba al-fawahisha, agar kita tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji. Dan yang kelima adalah alla naqtula nafsal lati haramallahu illa bil haqq, agar kita tidak membunuh jiwa yang dijaga, yang disucikan, yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar.